Halo Sobat Mata Kita. Bagaimana nih kabar Sobat Mata Kita semua? Ya berharap kalian baik-baik saja ya bos. Terutama di masa pandemi ini. Tetap jaga kesehatan kalian dan selalu ikuti protokol kesehatan ya. Terima kasih sudah mendukung channel ini dan tetap setia untuk mengikuti video-video yang kita hadirkan. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Nah, buat kalian yang baru melihat channel ini, kami mengundang kalian untuk menjadi Sobat Mata Kita dengan klik tombol subscribe-nya ya bos. Minimal uang parkir dengan klik tombol like-nya lah. Di kesempatan kali ini, sesuai dengan request salah satu Sobat Mata kita akan membahas kapal selam induk atau kapal selam yang berbasis sebagai kapal induk. Wah, apa-apaan ini bos? Nah, buat kalian yang suka dengan game kapal perang, mungkin sudah tidak asing dengan jenis kapal selam yang satu ini. Walaupun dalam kehidupan nyata, belum ada kapal selam induk seperti ini yang beroperasi dan aktif di lautan. Tapi rancangan kapal selam induk ini tidak sepenuhnya sebatas hayalan bos. Membahas salah satu rancangan yang menakjubkan ini cukup menarik dan mengeksplorasi daya imajinasi kita. Kapal selam induk adalah sebuah jenis kapal selam yang dilengkapi dengan pesawat untuk observasi ataupun misi penyerangan. Kapal selam jenis ini merupakan jenis kapal selam yang paling sering digunakan selama Perang Dunia Kedua, meskipun dukungan operasional mereka agak kecil. Yang paling terkenal dari mereka adalah kapal induk dari Jepang, yaitu kapal selam kelas I-400, dan dari Prancis, yaitu kapal selam Surcouf. Meskipun pada masanya, Angkatan Laut negara lain juga memproduksi dalam jumlah kecil. Kebanyakan kapal selam induk kecuali kelas I-400 dan tipe AM menggunakan pesawat mereka untuk pengintaian dan pengamatan. Hal ini berbeda dengan ciri khas kapal induk di permukaan yang berfungsi sebagai basis untuk pesawat. Jerman adalah negara pertama yang berinisiatif untuk membuat sebuah kapal selam induk penyerang yang dapat membawa dua pesawat tempur pembom jenis FF-22 pada masa itu. Pada awalnya, kapal selam induk ini dirancang Jerman untuk melakukan serangan bom secara diam-diam ke kota London agar lebih efektif. Dari sinilah awalnya rancangan kapal selam induk diikuti oleh negara-negara lain, karena sangat efektif dalam serangan kejutan serta dapat menyerang secara diam-diam tanpa terdeteksi dan tentu saja sangat mematikan. Inggris akhirnya ikut mengembangkan kapal selam induk ini, diikuti Perancis, Italia, Jepang, dan Amerika Serikat. Ya, walaupun sampai hari ini belum ada kapal selam induk modern yang beroperasi di lautan. Namun kita tidak akan membahas rancangan dari semua negara-negara itu. Kita akan membahas rancangan kapal selam induk terbaru yang diusung oleh negaranya Pak Putin, yaitu Rusia, RF Attack RP, lebih tepatnya disebut PEASAN atau Proyek 941 BIS. Kapal selam induk ini sudah dalam bentuk model prototipe, tapi belum diketahui pasti kapan rancangan ini akan menjadi sebuah armada yang aktif. Walaupun demikian, coba nih kita bahas sedikit lebih detail mengenai kapal induk selam ini. Proyek 941 BIS adalah rancangan kapal selam induk bertenaga atom modern pertama yang diusung oleh Rusia. Dan menurut beberapa sumber, kapal selam induk ini sudah mulai dibangun sejak 2020 lalu. Wah, ya benar tidaknya mungkin kita akan tahu setelah kapal selam induk ini benar-benar berlayar dan aktif di perairan. RF Attack RP sendiri dirancang oleh beberapa perwira senior dan Badan Intelijen Rusia yang biasa disebut KGB pada tahun 1991. Sebenarnya proyek kapal selam induk ini sangat bersifat rahasia dan belum dapat dipastikan kebenarannya hingga saat ini. Namun pada tahun 2020, media Rusia yang tidak diketahui membocorkan sedikit informasi tentang rancangan kapal selam induk ini. Bahkan sampai masuk di koran ternama Amerika Serikat saat itu, yaitu New York Times. Bukan rahasia umum lagi bahwa Uni Soviet adalah negara yang selalu berinovasi dengan rancangan yang membuat mulut kita menganga. Perusahaan MIC pemilik rancangan ini tidak pernah berhenti berinovasi semenjak Uni Soviet masih berdiri hingga saat ini yang dilanjutkan oleh Rusia. Ide dari pembangunan kapal selam berbasis kapal induk ini bermula dalam proyek Rubinovsky yang pada awalnya berbasis kapal selam transportasi, seperti proyek 641 yang dikhususkan untuk pengangkutan pesawat tempur dan proyek 717 yang digunakan untuk pengangkutan pasukan secara diam-diam. Yang pada akhirnya grup perancang kapal selam induk ini melanjutkan proyek desain mereka menjadi kapal selam induk penyerang yang mampu membawa pasukan dan melakukan serangan jet tempur secara diam-diam yang tentu saja dilengkapi kemampuan kapal selam penyerang dengan teknologi nuklir.
Sebelumnya, memang Rusia sudah memiliki kapal selam yang mampu membawa drone-drone penyerang walaupun masih dalam tahap uji coba. Mengingat informasi terkait tentang keberadaan kapal selam induk milik Rusia ini sangat rahasia, bahkan mungkin hanya sekedar desas-desus media, Mimin tidak bisa mengulik terlalu banyak tentang rancangan kapal selam induk ini secara real, karena sama sekali belum ada data pasti kebenaran dan keberadaannya. Namun jika mengikuti informasi yang tersedia, kapal selam ini memiliki spesifikasi yang hampir mirip dengan Dmitry Donskoy. Untuk mengetahui spesifikasinya, kalian bisa menonton video sebelumnya yang sudah Mimin buat tentang Dmitry Donskoy. Dan jika memang benar-benar ada, kapal selam induk ini akan masuk dalam kelas Typhoon. Karena ukurannya yang sangat besar dan menyerupai Dmitry Donskoy. Hanya saja terdapat platform landasan pesawat tempur di atasnya. Secara rancangan, kapal selam ini akan sangat sulit menghadapi tekanan di bawah air. Menurut para ahli pembuat kapal selam, rancangan seperti ini sebenarnya sangat tidak masuk akal dan akan sangat sulit beroperasi di bawah air serta untuk dapat muncul ke permukaan. Namun mengingat Uni Soviet memang selalu merancang sesuatu hal yang di luar nalar, bukan tidak mungkin kapal selam induk ini memiliki teknologi khusus untuk menghadapi tekanan di bawah air serta teknologi pendukung untuk dapat muncul ke permukaan. Ya, mungkin saja bos. Digadang-gadang kapal selam ini mampu membawa hingga 10 jet tempur canggih dan 2 helikopter serang khusus yang dapat disimpan di dalam lambung kapal selama menyelam di dalam air dan diluncurkan dengan platform landasan di atas badan kapalnya. Dengan estimasi bobot sekitar lebih dari 45.000 ton dan memiliki kecepatan di permukaan sekitar 350 hingga 400 km per jam. Dengan jangkauan serang jet tempur mencapai hingga 2000 km sejak lepas landas. Serta memiliki sistem pertahanan udara yang tidak diketahui pasti jenisnya dan 4 peluncur torpedo bawah air. Belum lagi dilengkapi peluncur rudal balistik dengan jangkauan hingga 4.500 km. Wow! Jika memang terrealisasi, cukup hanya dengan 2 kapal selam induk ini saja sudah dapat menjangkau seluruh dunia, bos. Hampir tidak ada tempat bagi kita untuk sembunyi dari kapal selam induk ini. Kapal selam induk ini sendiri mengusung konsep super siluman, beroperasi dengan sangat senyap dan hampir tidak dapat terdeteksi oleh radar dengan mudah. Dan tentu saja sangat-sangat mematikan. Karena kita ketahui sendiri, kapal selam nuklir sangat sulit untuk dideteksi di kedalaman laut, bos. Jika memang ada, apabila kapal selam induk ini benar-benar menyerang, kita hanya akan bisa pasrah untuk menunggu ajal, bos. Sayang sekali tidak terlalu banyak informasi tentang kapal selam induk ini. Tapi semoga informasi yang kita hadirkan cukup untuk memberikan gambaran bagi kalian para sobat mata kita. Ya, siapa tahu suatu saat nanti kita benar-benar akan bisa menyaksikan rancangan gila ini menjadi kenyataan, bos. Tetap jaga kesehatan kalian dan patuhi protokol kesehatan. Salam sobat mata kita.